السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله النبي الطاهرين وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Pengurus Masjid Ubudiyah Baru yang sama-sama kita hormati, dan juga Kepala Desa Limau Manis. Kalau beliau tuanku mana beliau? Semoga awak sana cukup. Untuk aja Pak Wali awak sana minta mohon Pak Wali. Tak kenal cina tu dia. Jadi mau minta maaf. Sana semoga ambo cukup sana beliau. Beserta seluruh perangkatnya yang hadir, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menuntun langkah kaki kita ke tempat yang diridainya, yaitu masjid yang kita cintai ini. Bukan berarti awak tidak ada kesibukan malam ini. Bukan berarti awak tidak konek dengan hari-hari yang awak lalui sampai malam ini. Tapi sebab dengan keyakinan kepada Allah tentang adanya tempat kembali yang lebih baik, yaitu yaumul akhirat, makanya kita rela mengorbankan sedikit waktu kita untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai seluruh pengorbanan kita sampai malam hari ini, dan kita pun mendapatkan rahmat dan keridhaannya, yang dengan itu kita akan sampai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita, yang rindu kepada kita, dan kita pun pasti rindu kepadanya, yang mudah-mudahan dengan kerinduan yang kita rasakan hari ini, Allah pertemukan kita dengan beliau nanti di yaumil akhirat. Allah bariskan kita di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betul kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kubranya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, seraya izinkanlah kami menyampaikan kajian kami pada malam hari ini, yaitu tentang 3 amalan yang senantiasa menutupi kesalahan. 3 amalan yang selalu menutupi kesalahan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mungkin pernah membaca ataupun mendengarkannya dari guru-guru kita yang terdahulu,
Apa sabdanya yang mulia? Memberikan kita kesempatan dengan beramal. Yang dengan amalan itu bisa menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. As-salawatul khamsu. Salat 5 waktu sehari semalam. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. War Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan petang sampai Ramadan yang akan datang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaffaratun, menutupi ma bainahunna, antara dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Apa kesalahan kita? Dengan syarat idza jatanaba, apabila kita bisa menjauhi perkara-perkara al-kabair, dosa-dosa godang. Kalau kita terhindar dari yang namanya dosa godang, Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan yang diridhai Allah, maka salat dari satu ke Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, Allah Ta'ala senantiasa menutupi segala macam kesalahan kita. Sudah tu pertanyaan, kalau lain kita beliau yang 3 tu tadi, kan berdosa je awak lalu. Tak ada kita yang berdosa sebenarnya Bapak Ibu. Selama kita memelihara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa pelajarannya? As-salawatul khamsu. Yang pertama, antara salat 5 waktu. Artinya apa Ustaz? Dari salat maghrib ke salat isya. Dari salat isya ke salat subuh. Dari salat subuh ke salat zuhur. Dari salat zuhur ke salat asar, dari asar ke maghrib beko pagi balik. Dan senantiasa selalu seperti itu. Kalau lai awak buat 5 kali dalam sehari semalam tu, tak ada kita pun dan berdosa dah Bapak Ibu. Jadi ada amalannya harian, ada amalannya mingguan, ada amalannya tahunan, atau bulanan. Mana amalan harian kita? Salat 5 waktu sehari semalam. 7 boleh rakaat sesodo yang wajib untuk kita kerjakan. Mana amalan mingguan? Jumat. Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Penghulu rajanya hari adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan, kata Rasulullah. Di hari Jumat Nabi Adam berbuat kesalahan. Di hari Jumat pun Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah. Di hari Jumat pun Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Dan nanti di hari Jumat pun adalah hari di mana datangnya hari kiamat. Jadi besok Bapak Ibu di hari Jumat juga sana hari kiamat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jumat bila Ustaz? Allah alam. Tak disebut dari Rasulullah hari Jumat Agustus 2022, tak disebut Rasulullah. Pokok hari Jumat. Bila je lah suat, tanda je lah. Artinya apa? Berhati-hati kita, supaya kita jangan sampai kiamat dulu alun bertaubat. Jangan sampai kiamat awak alun jo solat lah. Dan sampai kiamat dan Jumat pun tak jumpa buat-buat dah. Dan sampai kiamat besok Ramadan lalu tauhid. Sedangkan kita hidup di antara solat ke solat. Kita hidup antara Jumat ke Jumat. Kita hidup antara Ramadan ke Ramadan. Tapi kita tak mampu amalan-amalan tersebut, maka rugilah kita Bapak Ibu. Oleh kerana itu amalan harian tadi, solat zuhur ke solat asar. Kalau kita solat zuhur tadi, adapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kok salah cakap kita tadi dinilai dosa oleh Allah Ta'ala. Kok salah awal kita tadi, atau salah locak yang membuat kawan sakit sehingga kita bisa diizinkan lalu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lain solat asar kita tadi, antara solat zuhur ke solat asar itu lah diakui dek solat asar tadi Bapak Ibu.
Kita kini dah solat maghrib kita. Nyatanya kalau ada kesalahan antara asar ke maghrib tadi, maghrib yang kita lakukan itu sebagai penghapus kesalahan yang kita lakukan antara asar ke maghrib tadi. Kan luar biasa nilai dari solat itu. Mana dalilnya? Itu yang Mas Sofi tadi. Mana yang lain Ustaz lain? Masalus salawatul khamsi. Perumpamaan solat 5 waktu sehari semalam, kata Rasulullah. Kamathali naharin 'adbin babi ahadikum. Seperti perumpamaan air sungai yang panjang, dan air sungai itu mengalir tepat berada di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu fihi, mandi kalian di sungai itu khamsatu marrah, 5 kali sehari semalamnya. Fama yabqa minad danas, kata Rasulullah. Kalau cendak tu kalian mandi, kalian lengkap dengan syarat rukunnya awak mandi, alai basabun awak alai bakusu ala elo. Fama yabqa minad danas. Kan badaki jo kalian lain. Kan ada jo tinggal daki di badan kalian. Cendak tu perumpamaan solat 5 waktu. Kita ibaratnya dimandikan di Allah Ta'ala dari segala macam dosa, sehingga dosa yang kita buat antara solat ke solat itu berguguran. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya ugilah orang yang nak semayang no. Ugi saugi-ugi. As-salatu imaduddin. Salat itulah tiangnya agama. Salat itu tiang agama. Apa yang kita bisa bangun kalau tidak ada tiang bangunannya? Tidak akan kokoh. Tidak akan kokoh kalau bangunan pondasi kau tidak batiangnya. Tidak akan kokoh dinding kita kalau. Kau hitung je lah apa tiang masjid kita batang. Makanya kokoh Bapak Ibu. Kalau tidak ada tiang katiang kau kan? Batu aja awak gak ala orang dinding aja kan. Ini kokoh ni. Bagaimana bisa kamu mau pengatok ada tiang? Kalau tidak ada tiang di bawah, makanya mustahil lah bangunan itu akan kokoh. Nah, bangunan Islam terdiri dari 5. Buniyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam itu 5 rukunnya, 5 pondasinya. Dan setiap antara satu pondasi ke pondasi selanjutnya saling menopang. Salat mengucap 2 kalimat syahadat. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau awak ingin membuat rumah, tentu pondasi awak rancang dulu Pak. Apa kamar, mana ruang tamu, mana dapur, mana WC. Sudah rupa kali lu elok, batanam bosi segala macam. Makanya syarat masuk Islam go wajib mengucap. Wajib hukumnya mengucap. Dan cik yakin je dan Ustaz. Tapi nan sabu ibadahnya. Alun Islam dulu. Apa kata Imam An-Nawawi yang dinukilkan dalam kitab sahihnya Imam Muslim, kemudian menjadi pendapat para ahli sunnah wal jamaah, kemudian sepakat ahlu hadis, kemudian kesepakat ahlu fikih. Orang yang tak menyebutkan, mengucapkan keyakinan yang di dalam hati, cik yakin je, yakin dan Allah Ta'ala adanya. Cuma tak amunya yang tiku bil lisan lah, kata Imam Nawawi. Tak amu mengucap dengan lisan lah. Apa artinya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak amunya Bu Ira. Apa akibat kata Imam Nawawi dan seluruh pendapat tadi itu? Kana mukhalladan finnar. Orang nan canda dulu kekal besok dalam neraka, kata Allah Ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang tak seagama kita, tak kurang yakinnya ke Allah Ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan lagi? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan segala macam? Allah. Ada dalam Al-Quran ayat Bapak Ibu. Tapi orang dulu dah yang mengucap kalimat tersebut. Entah apa penyakit ke anu, entah apa alasan dalam hatinya. Cukup diimani saja. Padahal kata Imam Nawawi, wajib hukum disabui. Syahadat itu wajib diucap kalimatnya. Sehingga kata Imam Taj As-Subuki dalam kitab Irsyadul Ibad pun, al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu perbuatan anggota badan. Mana perbuatan anggota badan Ustaz? 2 kalimat syahadat tu kojo lisan.
mengucap, menyebut tu kojo lisan Bapak Ibu. Jawarih tu anggota badan. Salat manu anggota badan? Wa wasailah tadi wa semayang. Ya, ada rukun qauli, ada rukun fi'ali, ada rukun qalbi. Ada situ saudara, mulai dari perkataan, perbuatan, hati. Ada situ saudara Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan. Puasa, anggota mana? Tawi yang ditahan dari segala macam litak dan haus kita. Zakat, perbuatan juga dengan mengeluarkan usaha-usaha yang kita dapatkan, harta-harta yang sudah kita usahakan selama setahun untuk dizakatkan. Haji, apa lagi haji? Mulai dari ihram, tawaf, wukuf sampai tahallul, itu anggota badan sesuatu yang buiru. Maka kata Imam bahwasanya al-Islamu a'malul jawarih wala yu'tabara ma'al iman. Islam tu walaupun inyo anggota badan, perbuatannya tidak diakui kecuali inyo disertai dengan keimanan. Wal iman kata Imam Taj As-Subuki juga, dan iman itu tasdiqu bil lisan, membenarkan, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wala yu'tabara illa bil lisan, tidak diakui iman kecuali inyo mengucap, inyo menyebut bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajib hukumnya menyebut. Awak tak kurang sabut awak le Bapak Ibu. Azan 5 kali saya semalam. Ya. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali bersabut dah. Sudah azan iqamah pula, bersabut lah balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang anole asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca selawat sunat tu lah. Ndak kurang sabut kita syahadat pasal semalam kata. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, aku dah tahu Bapak Ibu, miftahul jannah, kunci surga. Kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sanan 2 kalimat itu merupakan kunci surga. Kalaulah awak punya kunci itu, otomatis apa? Pasti masuk ke dalam surga. Tapi kunci kok, dia punya gigi-giginya kan? Punya gigi-giginya di situ. Ada kunci dalam tabok sekolah. Ya, kunci awak tu ada subyong, ada gigi-gigi. Dan gigi-giginya tu itulah dan rukun yang ompek sudah tu dulu. Salat, puasa, zakat, haji. Makanya jangan salah beko ada kunci awak kau nan los. Berputau je. Tapi tak terbuka-buka ada apa? Kunci los dolnya. Dia apa? Nyolah syahadat Pak Wali, cuma ndak sembahyang lah. Nyolah syahadat tapi ndak satu puasa lah. Masalakakum fi saqar, kata orang dalam surga dalam Al-Quran. Apa kata Allah Taala? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian terjun ciwak ke dalam neraka saqar kau? Apa jawaban orang yang di dalam neraka saqar tu Bapak Ibu? Qalu lam naku minal musallin. Kami kamu anda kami sembahyang waktu di dunia adanya. Makanya los kunci cakulah patah subyang je. Akhirnya apa? Ndak pas masuk dalam lubang kunci itu lah. Di pintu akhir ndak tahu buka surga. Apa artinya? Transit dalam neraka dalam. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, tak tahu juga. Ndak puasalah lah patah lo subyang kita kan. Ndak lo masuk beko lah. Kok masuk bono ndak bisa dibuka lah. Nya ndak sesuai anak kunci je kunci itu lah. Akhirnya apa? Nan gembok kok. Aja dah tulah. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, pelihara salat 5 waktu sehari semalam. Jadi orang Islam go pasti masuk surga, Pak. Berarti keuntungan awak yang beragama Islam go, Pak. Orang Islam go pasti masuk surga. Dia apa? Nyo kunci surga lah pegang dia orang Islam sesodo. Ya, kalau perihal transit ni ya.
Kalau awak pergi umroh, pergi haji, kan banyak transit tu. Nah, itu perihal bekok lah tu. Awak kan masuk surga je, cuman kan entah dia awak ndak sembahyang, ndak puasa, pona berjudi, pona ambil yang haram, akhir kalau transit dulu tu. Mana transitnya? Ke Medan dulu. Ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura. Transit surga tu sajianya di neraka. Di neraka. Makanya wallazi nafsi biyadihi kata Rasulullah, demi jiwaku yang di dalam genggaman Rabbku. Ketika orang-orang yang beriman dikeluarkan dari api neraka. Satu. Orang yang beriman keluar dari api neraka. Apa kunci iman cakap? Menyabui. Apa yang disabui denyo? 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya. Kalau besok dari dalam neraka tu Bapak Ibu, dan diperintahkan Allah masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, orang yang beriman berdoanya, ya Allah, keluarkanlah sahabat-sahabat kami ya Allah yang masih tertinggal di belakang kami, yang masih di dalam api neraka. Apa firman Allah? Nah, keluarkanlah. Maka kata Rasulullah, fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Setiap sahabat Bapak Ibu, setiap saudara seiman, setiap saudara kawan yang soleh dapat memberikan syafaat untuk kawan ini. Apa tengok kiri kanan kita Pak? Bu, tengok depan belakang kita Bu. Entah siapa besok yang akan mendoakan kita untuk terbebas dari neraka. Entah siapa yang akan menolong kita besok, yang akan memegang tangan kita, menyambut, menolong kita dari api neraka. Makanya orang Islam tu tidak patut untuk baca ibadah. Tak patut seorang Muslim itu bercekcok, berbantah-bantah, bermusuhan. Kalau nak bermusuh je, kita lah nyata musuh kita. Siapa? Syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ala tu syaitannya musuh kita. Anda kita jangan bermusuh je leh. Jangan bermusuh je leh. Sebab apa? Antau kita sesama kita tak tahu entah siapa besok akan menolong awak. Tak siapa yang akan menolong Muhammad Ridho besok. Entah orang yang di Kabun Limau Mani, yang di dusun Kabun Limau, desa Limau Mani, besok. Dalam kitab Durratun Nasihid ditamsilkan di situ. Ketika ada 2 orang sahabat di dunia, sahabat karib, kemudian terjadilah hari kiamat. Yang salah seorang dari 2 orang kerabat ini, Bapak Ibu, sahabat ini, atau jiwa ke dalam neraka. Yang seorang lain solehnya painya ke dalam surga. Ada yang tahu dia malaikat Ridwan sesampainya di depan pintu surga atau dangau Muhammad Ridho. Hanya asal nang terpokok Pak. Artinya apa? Dalam neraka sanan Muhammad Ridho. Tak salah dangau saudara malaikat Ridwan. Apa? Kawan dia kan ada nang terpokok cakapnya. Ni orang kawan dalamnya balik dalam neraka. Tolong! Syanu tolong! Demi persahabatan kita di dunia, tolong Dayan. Aku so Muhammad Ridho mah. So Muhammad Ridho anaunya. Wahai malaikat Ridwan, mana kawan dan Muhammad Ridho? Apa dia minta tapakik pula minta tolongnya. Kawan orang tu. Dan sedang di Smackdown dia malaikat Zabaniyah. Sedang beryo di Smackdown boleh dapat tahu Smack ketika tu kan. Tokan tahu L1 dapat Smackdown beliau. Waktu main PS kamu abang. Dapat tahu Smackdown banyak Smack di situnya. Akhirnya kau naik beryo bono Zabaniyah menghantam. Yolah iyonya. Antu dia malaikatnya inyo dia yang bahasa-bahasanya dia inyo kami luwi perjalanan kami. Inyo, tapi inyo cik bahasa je tapi tak ada ibu dia inyo. Ada nama orangnya. Apa pula namanya? Kalau nak nama masuk surga sebelum kawan dia tu dan tolong. Jalan antri sepanjang-panjang. Tak bisa antri panjang orang masuk tapi dia masuklah yang lain. Nak nama dah. Akhir basi togang berdua Pak. Basi togang berdua tu. Turunlah malaikat. Apa terjadi? Perintah Allah.
Apa yang terjadi? Kawannya dalam neraka, inyo tak boleh mau masuk serugo sebelum kawan di nerakanya masuk ke dalam serugo pula. Apa kata kawan hamba? Anak betul dah malaikat cala den ki tajun ke dalam neraka. Payah bono ke mana? Ndak mau nolong, cala den masuk neraka. Macam tu sayang kawan awak tu. Anda bisa ada kata malaikat Ridwan. Wa angku wang solehnya. Amal elok wa mengalahkan amal buat wa angku patui dalam serugo. Nak nomornya. Sebelum Muhammad Ridho di kalut dari neraka dan ke masuk. Jala deh yang kan turun bersama Muhammad Ridho masuk ke dalam neraka. Akhir dapat perintah Allah Taala. Baiklah. Itu janji Rasulullah ketika di dunia kemarin. Fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Ya Allah. Kau ndak patut bagi kita berbantah-bantah Bapak Ibu. Ndak patut bagi kita dah baca ghaib-ghaib dah. Patut kita go akhun bersaudara. Sebab setiap kita go besok entah siapa yang akan menolong kita. Ya, makanya rela muka mai ceramah. Alhamdulillah yang diamanahkan. Dia apa? Dia nak tuntun jemaah Muhammad Ridho mano besok akan menolong dia. Kan tak ada jaminan ustaz masuk surga lah. Setiap ustaz pasti masuk surga kata Rasulullah. Jadi ustaz lah kita ke imam. Tak ada jemaah soleh. Dia apa? Lah jadi ustaz-ustazah ya saudara kan. Dia apa? Ustaz wajib masuk surga. Tapi tak ada dah Bapak Ibu. Tak ada hadis sampai hari ini yang menjamin seorang mubalik ustaz dai masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya kawan yang soleh sangat kita manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya. Oleh karenanya, kalau ada kawan yang soleh mengajak kita semayang, jangan segan-segan. Itu tandanya mengajak kita ke surga. Mula bro, solat awak leh. Solat dan diajak cuman pada hakikatnya apa? Mengajak kita ke surga. Sebab apa? Dengan solat kita jangan akan menolong kita besok masuk surga. Inna awwalu ma yuhasibu bihil 'abdi. Yang pertama kali yang akan dihisab di Allah Taala dari amalan-amalannya itu as-salat. Salat. Fa in salahat. Kalau solat ini bagus, salahal jasad, salahal amalu kullu. Sesodo amalannya mengikuti elok sesodo. Wa idza fasadat. Tapi kalau solatnya buruk, maka sesodo amal yang kita usahakan selain solat Allah busuk ya saudara. Dia apa? Terkadang solat kita tidak kita perhatikan. Padahal amalan solat kita menyucikan kita setiap hari. Padahal amalan solat kita memberasiakan kita dari dosa setiap hari. Dan setiap hari ada amalan yang pertama yang akan selalu menutupi dan membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan antara satu solat ke solat selanjutnya selama kita pelihara. Apa ma ya baqa minad danas kata Rasulullah. Akan badaki je awak le dun. Akan berdosa je awak le dun. Kalau solat 5 kali sehari semalam tu kan berdosa je awak le dun. Mandi sehari 5 kali sehari semalam. Kan badaki je badan le dun. Kecuali kau cuma mandi tajun ciwak mak naik kata dia. Pakai baju tu yo banyak daki tu kan. Tak pasal sabun tak pakai suar kan. Itu yo balumut je badan le. Dia apa? Dia tak sesuai syarat rukun je lah. Solat contoh tujuh. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan dan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka salat amalan penentu. Penentu yang mana Ustaz? Amalan penentu amalan lainnya. Kita yang rajin bersedekah, kita yang rajin berpuasa, kita rajin yang beramal soleh. Rajin silahkan, tapi perhatikan salat kita, Pak. Jangan sampai tinggal salat kita sebab luar biasa tompek kembalinya. Di mana Ustaz? Fi saqar, di dalam neraka saqar. Ndak awak ingin seorang kita masuk neraka Bapak Ibu. Oleh karena itu, pelihara salat. Pelihara salat dan ajak keluarga kita untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salat kata Allah Taala. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat. Awaklah solat awak. Cuma di awak ada solat aja. Perintahkan semua. Ya. Awaklah solat awak Ustaz. Bini awak ada solat semua. Perintahkan bini awak ke semayang.
Bini lah semayang, Ustaz laki alun jual semua. Makanya 7 tahun umur kita lah disuruh oleh Rasulullah wa muru auladakum bisalah. Ajarkan anakmu salat wa hum abna'u sab'ina sinin. 7 tahun anak-anakmu ketika sudah berumur 7 tahun lah, 7 tahun dia ajar semayang. Wadribuhum wa abna'uhum, pukullah anak-anak, wadribu alaiha, pukullah atas mereka, wahum abna'uhum asyri sinin. Kalau lah 10 tahun dah je semayang, boleh awak lacaknya. Ada lacak. Contoh tu pontiongnya amalan solat. Contoh tu pontiongnya amalan solat. Sebab solat ada fungsinya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menjadi benteng bagi diri kita supaya kita selalu tercegah dari segala macam perbuatan keji lagi munkar. Makanya luar biasa tu fungsi solat tu. Maka luar biasa lah. Ada orang solat tapi tidak tercegah perbuatan keji dan munkar. Itu apa yang salah dari semayang ini udah wajib. Ya. Apa contoh Ustaz? Awak aja lah contoh kan pai semayang ke masjid di rumah beko dari rumah beko terompa lah gantiong nak putui lah kan. Pulang semayang bau je tu. Pulang dari masjid semayang terompa bau je lepas tu kau merek dari Cilapak dari Suwalau jadi batal tu. Ada mana salah semayangnya tu? Ada mana salah letaknya tu kan? Itu kan semayang. Tapi terompa betul kau dawi sampai masjid. Allah. Oleh kerana itu maksimalkanlah fungsi salat itu dalam semayang. Masa iya dah tu kau je terompa tu. Terompa awak aja lah dia. Ya, cara hilang terompa awak. Bu. Kau dok hilang terompa di masjid? Hah? Anda alhamdulillah. Ya. Walaupun sering hilang terompa di masjid itu jauh lebih baik daripada ndak pernah hilang terompa atau gandak pernah baik masjid. Itu kasau lah. Ya, itu kasau lah Pak Wali ya. Cara hilang terompa di masjid atau gawat berarti baik masjid. Daripada terompa ndak pernah hilang, ya ndak pernah baik masjid kan. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jumu'ah ilal jumu'ah. Itu bagi awak laki-laki Pak. Ya. Kalau sempatlah dibuat Allah Taala balik contoh zaman umat Nabi Musa yang dak pergi ke Jumaat tu, jadi apanya? Jadi bawanya Pak. Jadi keranya di situ. Sempatlah dibuat macam tu awak deh. Dah banyak dia. Banyak bawa di kampung kan. Cuman kan tak dibuat Allah Taala tu Pak. Untung tak dibuat Allah Taala. Makanya siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka mereka itu sudah menjadi orang munafik. Munafiqina haqqan. Orang itu sudah menjadi orang yang munafik. Hakikatnya orang munafik 3 kali tak sembahyang Jumat. Munafik berarti. Apa munafik Ustaz? Tandanya ketiga. Idza haddatsa kadzdzaba. Wong munafik kok bercerita bercakap duto gitu. Tak ada jujur. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanjinya ingkar. Wa idza tumina khana. Dibai kepercayaan, dibai amanah. Tapi nya khianat. Jadi kalau ada orang yang tak semayang 3 kali Jumat, itulah termasuk kriteria yang ketiga. Dan ketiga penyakit itu ada kayaknya. Artinya apa? Jangan percaya je kayaknya. Jangan percaya je kayaknya. Ada apa ini adalah munafik. Luar biasa tu orang gini ke Bapak Ibu. Rela inya meninggalkan Jumat demi mengajar target. Rela meninggalkan solat Jumat untuk mengajar borongan. Rela meninggalkan solat Jumat untuk keduniaan yang sebenarnya dunia tidak akan selama-lama kita disikol. Yang akhirnya apa yang terjadi? Menyesal kita. Bila tak so menyesal Ustaz? Tunggu je lah. Bila Ustaz? Ketika awak mati.
Sebelum awak mati, ndak antu dah awak pada. Ya. Kita ko seorang talolok, Pak. Ya. Padahal awak dah jago, Ustaz. Tapi kata ulama, manusia yang tinggi yang hidup kok inyo tu talolok sebenarnya. Bila inyo tak jago, ketika inyo mati dah. Apa artinya dengan kenyataan dunia yang penuh dengan luar biasa kegemerlapan cahaya segala macam, kita terpengaruh. Dek haroto, ya, tahta, harta, wanita. Ada cik lebang kuota. Tambah cik. Cuba lah Pak. Habis kuota paket anak apa lah kan manyanya aja lah. Boleh paket mak. Jadi kalau dak ompek ta tu kini ponyong lah. Harta, tahta, wanita, kuota. Ya, itu kalau ndak ada paket ponyong Pak. Ndak ada paket internet, bang, paket telepon. Itu lah lagi saunya dia. Memang bahaya dia. Dan pada hakikatnya kata ulama, manusia yang hidup ko senang Allah. Bila nya terjaga ketika nya lah mati. Barulah sadar kehidupan dunia ko ndak ada maknanya selain daripada hanya titipan belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa lama kita hidup ni Ustaz? 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Berapa saya di akhirat hitungan tahun kita? 1000 tahun. Yaumun kana miqdaruhu alf sana. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kita hidup 70, 60 sampai 70 tahun. Anda sampai 20 minit akhirat kita hidup depan. Apa yang kita bisa buat selama 20 minit kan? Tak banyak. Dan main-main juga kita lah. Wala'udzubillah. Sesingkit tu kita hidup dan takkan kekal di siku. Kita makin naik bertambah tua, makin naik bertambah lemah, makin naik bertambah segala macam lah, berkurang je lah. Ya, itu tandanya dunia semakin hari semakin binasa. Kita masih main-mainkan juga di dunia wala'udzubillah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, war Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya dapat menutupi keburukan dosa yang kita lakukan. Idza jatanaba, apabila kita antara solat-solat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, kita bisa memelihara dari segala macam dosa besar. Apa induk dosa godang Ustaz? Syirik. Ya. Allah Ta'ala akan mengampuni segala macam dosa. Tapi kalau syirik kau Pak, tak diampuni Allah Ta'ala. Itu ayat. Apa syirik Ustaz? Selingkuh. Kan kau dak nonton Indosiarnya. Kan ku menangis tahu lagu. Dia apa? Selingkuh. Dak selingkuh. Ibu sedang sayang-sayang ke apa kah? Sampai di pasau Ayuti, soalan bagandung jangan tino lain. Selingkuh apa? Apa nanti jadi tiba di rumah? Apa nanti jadi tiba di rumah ibu? Nengok apa selingkuh? Aman-aman je dia. Enggak masuk ada melayang kopor. Bakunci pintu, bakuang di tanah ni. Masuk tu dan awak aja ndak mau diselingkuhi. Allah Taala lebih layak abudo itu. Ndak mau diselingkuhi dengan sekutu-sekutu yang tak patut untuk awak jadikan tandingan Allah Taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga dengan 79 dosa besar lainnya yang harus kita pelihara dari segala macam setiap detik kehidupan kita. Yang artinya kalau terpelihara dari dosa besar dan kita pelihara perbuatan amalan 3 tadi itu, insyaallah awak terpelihara dari segala macam dosa-dosa yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad ridha mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Kalau ada yang tersinggung dengan bahasa-bahasa ambo mohon dimaafkan. Kalau betadin kau luko pasti audio. Bongi awak ke betadin
Kan dak bangi ke betadin lah. Dak bangi lah. Malah luko awak celo betadin lo balik kan. Dia apa? Ayo sehat luko awak. Cuma tujuan nasihat ko Pak. Ndak selamanya nasihat ko menyelewa mendongong. Ada pula nasihat ko ia sakit hati awak. Dia apa? Nyo luko hati awak. Dek madapi menasihat hati bubenya di situ. Kalau lea mana awak lewat sabar dengan nasihat itu, insyaallah luko awak sehat, hati awak sembuh dan awak buat amalan yang 3 tadi jangan pernah kita tinggalkan. Insyaallah kita terpelihara dari segala macam dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.